Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan sholihan. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah tasrif fi'il thulathi al-mujarrad. Nah, kemarin kita sudah mentasrif fi'il, tasrif istilahi fi'il wazan fa'ala yaf'ulu, dan sekarang masuk ke bab 2 yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Baik. Wazannya di sini adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Baik. Di sini fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya di kasrah. Ketika ain fi'ilnya di kasrah pada fi'il mudhari', maka nanti pada fi'il amrnya pun di kasrah juga ainnya dan hamzah wasolnya. Hamzah wasol di kasrah dan ain fi'ilnya di kasrah menjadi if'il. Kemudian di fi'il nahinya pun sama, ain di kasrah menjadi la taf'il. La taf'il. Kemudian isim makan dan isim zaman maf'ilun. Nah, adapun masdar mimnya maka dia tetap maf'alun. Karena setiap masdar mim wazannya maf'alun. Jadi kalau di sini dikatakan maf'ilun, maka yang masuk adalah cuma masdar isim zaman sama isim makan. Adapun masdar mim dia senantiasa wazannya maf'alun. Kemudian untuk alatnya, isim alatnya wazannya mif'alun sama. Baik. Saya ulang lagi, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun dan mif'alun. Baik. Di sini sebagai contoh adalah daraba. Daraba bermakna memukul. Nanti masdarnya adalah darban. Daraba yadribu. Darban, daribun, madrubun, idrib, la tadrib, madribun, midrabun. Jadi madribun di situ ada isim makan sama isim zaman. Nanti kalau masdar mimnya tetap madrobun. Baik. Seterusnya contohnya adalah ghafara. Ghafara masdarnya ghufranan atau maghfiratan. Ghufranan atau maghfiratan. Baik, ghafara yaghfiru ghufranan atau maghfiratan. Ghafirun maghfurun. Ighfir la taghfir maghfirun mighfarun. Bagaimana mengampuni? Baik. Kemudian seterusnya adalah hadafa. Hadafa artinya membuang. Hadafa yahdhifu hadfan, hadhifun mahdhufun. Ihdhif la tahdhif mahdhifun. Baik, kemudian mihdhafun. Kemudian seterusnya halaka. Halaka artinya binasa. Masdarnya halakan. Halaka yahliku halakan. Halikun mahlukun. Ihlik la tahlik mahlikun mihlakun. Kemudian hamala bisa bermakna bisa memikul, bisa membawa, ya, bisa memikul, bisa membawa. Hamala. Baik, hamala yahmilu hamlan. Hamlan. Kemudian hamilun, mahmulun, ihmil, la tahmil, mahmilun, mihmalun.
Kemudian raja'a. Raja'a bermakna kembali. Masdarnya ruju'an. Raja'a yarji'u ruju'an. Raji'un marju'un. Irji' la tarji'. Marji'un. Marji'un isim zaman isim makan. Masdar mimnya marja'un. Kemudian mirja'un. Terusnya jalasa, masdarnya julusan. Jalasa yajlisu julusan, jalisun majlusun, ijlis. La tajlis majlisun. Majlisun adalah isim zaman sama isim makan. Adapun majlas ya dia adalah masdar mim. Jadi perlu dibedakan antara majlis sama majlas. Kalau majlas adalah masdar mim, ya punya arti duduk. Tapi kalau majlis yang dia adalah isim zaman dan isim makan, maka artinya adalah tempat duduk atau waktu duduk. Kemudian mijlasun. Seterusnya ghasala, ya ghasala masdarnya ghaslan. Ghasala yaghsilu ghaslan. Ghasilun maghsulun ighsil. La taghsil maghsilun mihsalun. Baik. Kemudian fasola. Fasola bermakna memisahkan, ya, memisah atau memisahkan, fasol. Fasola yafsilu faslan, faslan. Fasilun mafsulun ifsil la tafsil mafsilun mifsalun. Qatafa bermakna memetik. Qatafa yaktifu masdarnya qatfan. Qatifun maktufun iktif la taktif maktifun miqtafun. Kemudian kasara. Kasara bermakna memecah. Kasara yaksiru kasron. Kasirun maksurun iksir. La taksir maksirun miksarun. Kemudian ghalaba artinya mengalahkan atau mendominasi. Masdarnya ghalaban, ya, ghalaban. Ghalaba yaghlibu ghalaban ghalibun maghlubun ighlib la taghlib maghlibun mighlabun. Ini beberapa amthilah atau contoh untuk wazan fa'ala yaf'ilu yang sahih. Sekarang untuk yang mudha'af, ya, wazan fa'ala yaf'ilu yang jadi patokan di sini farra yafirru fi'ilnya. Bermakna lari. Farra yafirru lari. Masdarnya boleh farron atau firaron. Firar. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah. Firro minal majdumi firaraka minal asadi. Ya. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta. Sebagaimana larimu dari singa. Firro minal majdumi firaraka. Di sini Rasulullah pakai firar, firaraka minal asadi. Taib, farra yafirru farron atau firaron, farun mafrurun. Firra la tafirra mafirrun mifarrun. Kemudian contohnya adalah halla. Halla, ya, halla yakhillu. Di sini halla yakhillu artinya halal, lepas. Secara bahasa, halla itu lepas, ya, halla. Baik. Ya, di mana halal? Ya, ketika dia lepas enggak ada ikatan apa, berarti dia halal. Kemudian masdarnya adalah masdarnya halalan. Masdarnya halalan. Kemudian nanti untuk sifatnya, baik. Untuk sifatnya boleh khillan, hillun atau halalun, ya. Hillun atau halalun. Jadi halalun boleh dua di situ. Bisa menjadi masdar, bisa menjadi sifat untuk halla yahillu. Jadi nanti kalau tidak ikut wazan fa'ilun maka tidak disebut isim fa'il, melainkan sifat musabahat dengan isim fa'il. Sifat, ya dia menunjukkan sifat tetapi tidak ikut wazan fa'il, dinamakan sifat musyabbahah bil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Bedanya apa? Isim fa'il sama sifat musyabahat.
Kalau isim fa'il dia diambil dari isim lazim, fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Tapi kalau sifat musyabahat dia bersifat dari apa? Diambil dari fi'il yang lazim saja, khusus fi'il lazim, maka dia nanti ikut wazan sifat musyabbahah. Jadi kalau tidak ikut wazan fa'ilun, maka tidak disebut isim fa'il. Baik. Dan nanti dia disebut sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Baik. Halla yahillu, ya, halalan. Kemudian hillun atau halalun. Hilla la tahilla mahillun mihallun. Baik. Terusnya adalah soha. Soha bermakna sah atau sehat. Ya, soha sehat atau sah. Masdarnya sihatan. Masdarnya sihatan. Kemudian sifat musyabahatnya adalah sohihun. Ya, tidak ikut wazan isim fa'il lagi. Soha yasihu sihatan. Kemudian sohihun. Ya, sohihun. Artinya yang sahih, yang sah, yang sehat. Kemudian siha la tasiha masihun misahun. Baik. Seterusnya adalah kharra, bermakna roboh. Kharra yakhirru, masdarnya kharron. Kharrun makhrurun khirra la takhirra makhirrun mikharrun. Seterusnya adalah tamma. Tamma itu punya arti sempurna atau punya arti selesai. Ya, tamma bermakna selesai atau tamat. Ya. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah tamat. Tamat artinya selesai. Ya, atau punya arti sempurna. Nanti masdarnya adalah tamaman. Tamam. Baik. Tamma yatimu tamaman. Tamun matsmumun. Timma la tatimma matimmun mitamun. Seterusnya yang sama dengan masih senada dengan mudha'af adalah qalla. Senada dengan halla yakhiluna. Qalla artinya sedikit, nanti masdarnya qillatan dan sifatnya ikut wazan fa'ilun, qalilun. Bukan qalun ya, tapi qalil. Qalla yaqillu qillatan. Qalilun. Jadi qalilun di mana yang sedikit. Kemudian qilla la taqilla maqillun miqallun. Seterusnya adalah khaffa. Khaffa di mana ringan, ya, ringan. Nanti masdarnya khifatan dan sifat musyabbahatnya adalah khafifun. Baik, khaffa yakhifu khifatan. Kemudian khafifun, khiffa la takhiffa makhifun mikhafun. Seterusnya adalah zalla. Zalla bermakna tergelincir, ya. Zalla yazillu masdarnya zillatan. Ya, kemudian sifatnya zalun. Zalla yazillu zillatan. Zalun. Mazlulun zillala tazilla mazillun mizallun. Kemudian jaffa bermakna kering, jaffa. Masdarnya adalah jafafan. Ya, jafaf. Baik. Jaffa yajifu jafafan. Kemudian isim fa'ilnya jafun majfufun jifa la tajifa majifun mijafun. Kemudian dzalla. Dzalla bermakna hina. Ya, dzalil. Baik. Dzalla hina, nanti masdarnya boleh dzullan. Ya. Dzullan atau dzillah. Naam. Dzullan atau dzillah. Nah, seperti firman Ta'ala, watarhaquhum dzillah, watarhaquhum dzillah. Kalau dzullan seperti hadis Rasulullah, sallallahu alaihim dzulla, ya, boleh di sini pakai dzulla, dalam ayat pakai dzillah. Baik. Nanti sifatnya ikut wazan sifat musyabahat, yaitu dzalil. Dzalla yadzillu dzullan atau dzillatan, dzalilun. Ya. Dzilla la tadzilla madzillun midzallun. Kemudian daqqa.
Ya, dako di sini bimana halus karena dia dakoya diku. Kalau kemarin dakoya duku bimana mengetuk. Nanti masdarnya dikotan. Dikotan. Jadi kalau dakoya duku mengetuk, kalau dakoya diku bimana halus, lembut, dalam. Ya. Dakoya duku dikotan. Kemudian sifat musyabahatnya daqiqun, daqiq. Makanya kalau gandum yang halus, yang lembut dikatakan disebut daqiq. Daqiqun, diqqala tadiqqa madikun midakun. Madikun midakun. Baik, kemudian dhalla bimana ya di sini banyak artinya, bisa bimana lupa. Bisa bimana bingung. Bisa bimana sia-sia. Ya, bisa bimana sesat. Inilah arti dari dhalla. Dari dia punya arti lupa, punya arti bingung, punya arti sia-sia, punya arti sesat. Makanya dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Di sini dhallan jangan diartikan sesat. Ya, enggak sesuai dengan konteks kalimat. Ya. Jangan diartikan dan dia Tuhanmu wahai Muhammad menjumpaimu dalam keadaan sesat. Jangan, salah, ya. Di sini artinya bukan Rasulullah sesat. Rasulullah tidak pernah sesat, tapi bimana bingung, ya. Sebelum Rasulullah diberikan wahyu, sebelum diturunkan kepadanya Al-Qur'an, Rasulullah bingung. Tapi Rasulullah tidak pernah sesat, ya. Bagaimana dikatakan sesat? Beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Beliau tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang ya kufar. Maka sangat salah kalau dikatakan dolan Rasulullah sesat, enggak. Maka kita harus memahami ya bahwasanya bahasa Arab sangat luas, ya sangat luas, sehingga kita ketika menafsirkan atau menerjemahkan suatu ayat harus ya mengetahui tentang arti mufradat suatu kata, sehingga kita tidak salah dalam mengartikan dan memahami suatu nas, baik hadis atau ayat. Ya, baik. Masdarnya boleh dolalatan atau dolalan. Dolla yadillu. Dolla yadillu. Ya. Seperti firman Ta'ala, la yadillu rabbi wa la yansa. Nah, la yadillu rabbi wa la yansa. Di sini bukan diartikan Allah tidak sesat, tapi Allah tidak lupa. Baik. Kemudian dhalun sifatnya kayak dia normal isim fa'il. Dhalun madlulun dilla la tadilla madillun midallun. Kemudian hassa punya arti merasa, ya merasa. Hassa yahisu ya hassan, hasun mahsusun. Hissa la tahissa mahissun mihassun. Kemudian seterusnya adalah mithal wawi, yaitu fi'il yang pada fa fi'ilnya berupa huruf ilat yang mana hurufnya adalah wawu. Mithal wawi. Di sini sebagai contoh wa'ada ya bagaimana berjanji. Wa'ada ya'idu ya wa'dan atau idatan. Wa'dan atau idatan. Wa'dan ya. Yang paling umum adalah pakai wa'dan seperti wa'dallah. Nah, wa'ada ya'idu wa'dan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun. Nah, masdarnya pun boleh selain wa'dan ada juga mi'ad. Jadi mi'ad pun di samping dia seperti wazan isim alat, dia juga apa? Masdar. Seperti firman Allah Ta'ala apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Di sini mi'ad di mana masdar, bukan di mana isim alat. Seterusnya contohnya wasala. Wasala punya arti bisa pertama menyambung, ya wasala penyambung. Atau punya arti sampai. Ya, bisa sampai atau bisa punya arti menyambung. Kalau nanti dia sampai, maka dia lazim. Kalau menyambung, dia berarti muta'addi. Masdarnya nanti silatan atau waslan. Ya, silatan atau waslan.
Wasala yasilu waslan atau silatan. Wasilun mausulun sil la tasil mausilun misalun. Kemudian wazana bagaimana menimbang, ya. Masdarnya waznan atau zinatan, ya. Waznan atau zinatan. Wazana yazinu waznan atau zinatan. Wazinun mauzunun zin la tazin mauzinun mizanun. Kemudian wajaba bagaimana wajib, ya. Tetapi asal katanya wajaba itu artinya jatuh. Artinya adalah jatuh. Seperti firman Allah Ta'ala, faida wajabat junubuha, faida janabat wajabat junubuha, ya. Nah, faida wajabat artinya itu apabila onta, ya, ketika dia disembelih sisi kanan atau sisi kiri dia jatuh, maka disuruh apa? Disuruh memakan. Jadi wajaba secara bahasa punya arti apa? Jatuh. Nah, kemudian kita artikan wajib. Maksudnya apa? Ketika dia jatuh pasti wajib ke bawah. Wajaba. Masdarnya wujuban. Wajaba yajibu wujuban, wajibun maujubun, jib la tajib maujibun mijabun. Kemudian wajada punya arti menjumpai atau mendapati, menjumpai atau mendapati. Wajada yajidu masdarnya wujudan, wajidun maujudun. Jid la tajid maujidun mijadun. Baik. Baik, di samping dia wujudan, dia juga ada selain masdar wujudan yaitu wajdan atau wijdanan atau jidatan atau wajdan, ya. Di sini banyak sekali masdarnya. Ada 5 masdar. Wajdan, wujudan, wijdanan, jidatan sama wajdan. Baik, ada 4 naam. Wajdan, wujudan, wijdanan sama jidatan. Baik. Seterusnya wasaba artinya melompat. Wasaba yasibu wasban. Wasibun mausubun. Sib la tasib mausibun misabun. Baik. Kemudian wasofa. Baik, wasofa punya arti menyifati, ya, menyifati. Wasofa punya arti menyifati. Masdarnya boleh 2, wasfan atau sifatan. Wasofa yasifu wasfan atau sifatan, wasifun mausufun. Sif la tasif mausifun misafun. Seterusnya adalah wa'adha. Wa'adha dia punya arti menasihati atau memberikan mau'idhah. Masdarnya boleh 2, boleh wa'udhan atau mau'idhatan. Wa'adha ya'idu wa'dhan atau mau'idhatan. Wa'idhun mau'udhun. Id la ta'id mau'idhun mi'adun. Kemudian waqafa punya arti berhenti atau berdiri. Waqif itu punya arti berhenti atau berdiri. Masdarnya boleh waqfan atau wukufan. Waqafa yaqifu waqfan atau wukufan. Waqifun mauqufun qif la taqif mauqifun miqafun. Baik. Saya rasa sampai sini dulu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.